Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ashab al-fadail ulama'an al-kiram, semua jemaah Facebook, mari kita lanjutkan kajian fikih zakah karya Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik, inayah kepada kita semua untuk menegakkan ajaran zakat di muka bumi ini, wabil khusus di hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang merupakan golden opportunity, ya, peluang emas untuk menghimpun dana zakat dan berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok masyarakat grassroots yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyaikhina wa asatidina wa walidina wa jaddadina wa ajdadina wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulamaiha wa a'dha'iha wa jami'il mutawwirin wal muharrikin wa jami'in nahdiyin wa nahdiyat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah Facebook yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas soal anwa'ul amwal allati tajibu fiha az-zakah. Macam-macam harta yang wajib dizakati, yang meliputi semua sektor: pertanian, perdagangan, pertambangan, peternakan, emas dan perak. Hampir tidak ada yang terkecuali sektor kelautan yang potensinya dahsyat, sebagaimana sering disampaikan mantan Menteri Sosial kita, Bu Susi Pujiastuti, dan lain-lain. Jadi harta-harta itu menjadi sumber ekonomi masyarakat dan menjadi kunci kebangkitan bangsa kita jika dikelola dengan profesional, amanah, tidak berobos, ya, tidak keluar hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritasnya hanya dalam sisi yang termarginalkan, tidak punya akses ke sana. Nah, pada pertemuan ini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi akan menjelaskan secara substansial atau secara ontologis apa itu yang namanya harta. Mahwa hakikatul mal, apa itu hakikat harta, pada halaman 141. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal mali lughatan wa syar'an. Ma'nal mal, pengertian harta, makna harta, lughatan secara etimologis, secara bahasa, wa syar'an dan secara terminologis, secara bahasa dan secara istilah, secara syarak. Lughatan itu berarti ma wadu'ahu ahlul lughah, makna yang ditetapkan oleh pakar bahasa. Kalau syar'an itu berarti ma wadu'ahu asyari', makna yang ditetapkan oleh asyari', orang atau zat yang punya otoritas membuat syariat, yaitu Allahu hakikatan wa rasuluhu Muhammadun majazan. Allah secara hakiki dan Nabi Muhammad secara majazi. Walakin madza tu'na kalimatu amwal. Walakin, dan tetapi, madza, apa toh, tu'na yang diharapkan, diinginkan, kalimatu amwal, kata amwal, allati zakaroha yang menyebut kata amwal itu Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Kama zakarotha, sebagaimana menyebut hak kata amwal al-ahadisu, hadis-hadis Nabi. Apa sih makna al-amwal itu kok sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Apa kira-kira makna dari kata-kata al-am?
Al-mal, al-amwal jam'u al-mal. Al-amwalu, kata al-amwal, jam'u kalimat mal itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata mal. Ini namanya jamak taksir. Ma taghayyara min bina'i mufradih, jamak yang berubah dari bangunan mufradnya. Kalau zaidun, zaiduna itu namanya jamak mudzakkar salim. Kalau hindun, hindat. Nah, tapi kalau jamak taksir itu rajulun, rijal, madrasatun, madaris, masjidun, masajid misalnya, yadun, aidi. Jadi mata ghayyara min bina'i mufradi. Wal malu indal Arab. Wah, menarik sekali ini. Wal malu, kata al mal, harta itu, indal Arab, versinya orang Arab. Jadi menarik ini karena kalau kajian bahasa itu memang orisinil kalau menyampaikan perspektif orang Arab. Kalau kita baca kitab Mukhtasar Jiddan karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, gurunya ulama-ulama, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa yang namanya kalam itu harus bil wad'il arabi, kalam Arab. Fala yu'tabaru kalamul ajam. Kalam ajam non Arab ini tidak dipertimbangkan karena ini dalam konteks al-lugha al-arabiyyah, bahasa Arab, di mana yang punya otoritas untuk memaknai itu secara original itu adalah orang Arab. Sehingga al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'. Bil wad' di situ ada bil wad' dengan dalam pengertian al-qasd, sengaja diucapkan, atau bil wad'il arabi. Itu memang kalam Arab, bukan kalamul ajam. Kal Indonesia itu seperti orang-orang Indonesia ini. Menarik. Dalam bahasa Inggris itu namanya native speaker ya. Jadi apa makna Inggris itu dilarikan kepada pemilik bahasa. Apa makna Jawa itu yang dikembalikan kepada orang Jawa. Wal malu, kata-kata al-mal, harta itu, indal Arabi, menurut orang Arab, alladzina, orang-orang banyak ya, nuzila, yang diturunkan Al-Quran bilisanihim, dengan bahasanya orang Arab. Inna anzalna Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan lesannya, komunikasinya orang-orang Arab. Apa itu kata-kata al-mal indal Arab? Menarik. Jangan indah Indonesia ini ya. Jadi indal Arab. Kita fahami dulu. Karena Imam Syafi'i puluhan tahun ya memahami bahasa Arab itu dan bergaul dengan suku Huzail untuk menguasai bahasa Arab. Dalam salah satu bukunya ada Imam Syafi'i memakan waktu 18 tahun untuk memahami Al-Quran dengan memahami bahasa asli orang Arab. Itu 18 tahun, Masya Allah, luar biasa. Yashmalu, kata-kata al-mal menurut orang Arab itu yashmalu, mencakup kullama, kepada semua hal, yuraghibu, yang demen, yang cinta, yang senang, yang hatinya itu berontok gitu. An-nasu, manusia, fi iqtinaihi, untuk menyimpannya. Jadi segala hal yang orang itu senang menyimpannya. Wamtilakahu, dan memilikinya. Menyimpan itu berarti memelihara. Wamtilakihi, dan memilikinya. Tidak hanya sebatas melihat, memandang, mengamati, tapi ingin memilikinya. Itu namanya al-mal, harta. Minal asya, dari beberapa sesuatu. Kalau yang direbut oleh kita setiap hari ya dicari gitu, itu ya uang, duit itu. Itu ma yuraghibu annas, atau ma yarghabu annas, sesuatu yang yarghabu, yang cinta, annasu, manusia, fitnai. Atau ma yuraghibu juga boleh, sesuatu yang membuat manusia itu senang.
untuk menyimpan dan memilikinya. Fal ibilu malun, onta itu harta. Kenapa? Karena orang Arab senang punya onta, senang memelihara onta, ingin memiliki onta, kepepet menjual onta itu. Wal baqaru malun, sapi itu harta. Ini orang Jawa ya sama, memelihara sapi ya untuk dijual, khususnya menjelang Lebaran Idul Adha gitu. Wal ghanamu malun, kambing itu juga harta. Jadi wal ghanamu malun, kambing itu juga harta. Wadiya'u malun, harta yang tersia-sia, harta yang terlantar itu juga harta. Harta yang disia-siakan misalnya. Ini kita bisa baca dalam Ihya'ul Mawad misalnya. Ada bumi yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak dimanfaatkan, itu disunahkan untuk diproduktifkan, disunahkan untuk diihya, dihidupkan, ditanami dengan hal yang bermanfaat. Misalnya wan nakhilu malun, pohon korma itu juga harta. Wa zahabu wal fiddatu malun, emas dan perak itu juga harta. Jadi sesuatu yang kita sendiri itu senang untuk menyimpan dan memilikinya. Ini kalau sudah soal emas ini Masya Allah, orang-orang yang haji misalnya itu berburu ya untuk beli emas. Emas dari mana? Emas dari Mekah katanya, kenangan. Jadi misalnya menjelang Lebaran ini misalnya ya, itu orang kan berburu untuk beli beli baju misalnya. Beli baju, beli jajan gitu misalnya. Nah, ini beli apa lagi, macam-macam ya. Kita senang untuk memilikinya, memakannya, mengkonsumsinya itu al-mal ya istilahnya. Walihada, karena ini qalat al-ma'ajim al-arabiyah, di ensiklopedia orang Arab, di Mu'jamul Arab, kal qamus wa lisanil Arab, seperti kitab al-qamus al-muhid dan kitab lisanul Arab. Apa itu? Al-malu, menjelaskan al-malu, harta itu, ma itu sesuatu, malakathu min jami'il asya, atau ma malaktahu min jami'il asya, sesuatu yang engkau miliki dari semua hal. Jadi harta itu lebih pada tamlik, sesuatu yang dimiliki. Ghaira anna ahlal badiyati, kecuali penduduk orang Badui, orang yang di pelosok yang jauh dari peradaban itu, aktsaru ma yutliquna al-mal alal an'am, mereka lebih banyak mengucapkan atau menyampaikan kata harta itu identik dengan hewan ternak, al-an'am.
unta, sapi, kambing, kerbau, itu ahlul badiyah, orang-orang yang hidup di pelosok, kalau di Arab ya di pojok-pojok, di bukit-bukit, di gunung-gunung itu. Kalau kita melihat film kelahiran Nabi akan kelihatan bagaimana Nabi ketika disusui sama Halimah Sa'diyah itu dibawa dalam perjalanan 2 hari 2 malam dari Makkah itu. Artinya jauh, di perkampungan yang masih orisinil itu, yang aman, yang damai itu. Wa ahlul hadari, sedangkan orang kota, penduduk kota, aktsaru mayutliqunahu, kebanyakan mereka menyampaikan harta itu ala zahabi wal fiddah, identik dengan emas dan perak. Kalau orang kota itu lebih suka memiliki emas dan perak. Kalau orang kampung itu lebih suka memiliki hewan ternak. Saya kira kecenderungan ini masih belum berubah. Orang desa mayoritas senang sekali memelihara kambing, sapi gitu. Orang kota tentu tidak suka ya memelihara itu. Yang sama antara orang kota dan desa sekarang itu sama-sama senang pegang HP Android itu, sama. Sekarang di desa-desa pemancar-pemancar itu sudah sangat banyak sekali. Jadi anak-anak muda itu kayak terhipnotis untuk pegang HP, tidak tahu manfaat dan mafsadahnya. Kalau orang tua tidak kontrol itu, tidak mengawasi secara ketat, tidak memberikan bimbingan, filter, ini bisa berbahaya karena di dalam HP itu ada yuqarribu ilal jannah wa ma yuqarribu ilan nar. Ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan ada sesuatu yang mendekatkan kepada neraka. Ada konten-konten di dalam HP Android itu yang menjurus kepada neraka. Ini naudzubillah min dzalik. Itu sama-sama kalau itu. Orang kampung ya suka HP, maniak HP, terutama anak-anak itu karena mereka tidak punya pekerjaan dan lembaga pendidikan kebanyakan daring, jadi kadang banyak disalahgunakan untuk pembelajaran tetapi justru untuk game misalnya. Kalau game itu lebih pada menyia-nyiakan waktu. Kalau untuk konten-konten yang pornografi ini berbahaya bagi mentalitas anak. Wa in kanal jami'u malan, meskipun semuanya itu harta, baik itu an-na'am hewan ternak maupun az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Ini sama-sama harta ya, sama dengan HP itu. Sama-sama mal, sesuatu yang manusia itu ingin memilikinya, ingin menjaga, ingin memelihara. Bahkan trennya adalah terus mengikuti produk-produk baru yang bermunculan. Ya memang kebanyakan kita ini adalah masyarakat konsumtif ya, bukan masyarakat produktif, bukan yang memproduksi, bukan kelas produsen tapi kelas konsumen. Ini mesti harus diubah. Kita harus mengubah diri kita menjadi produsen pengetahuan, produsen teknologi, produsen ekonomi dan lain-lain. Mungkin Lazisno yang punya tanggung jawab itu dengan ekonomi kreatifnya. Qala Ibnul Asir, Imam Ibnu Asir berkata, al-malu fil asli, harta itu original, secara aslinya ma yumlaku minaz zahab wal fiddah. Sesuatu yang berlaku yang dimiliki sesuatu itu minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, itu aslinya. Kita tahu bahwa pada masa Nabi ada dinar, ada dirham. Dinar terbuat dari mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham yang terbuat dari perak. Itu menjadi rebutan. Bagaimana Nabi ketika berhasil menaklukkan Khaybar, itu selain pekarangan tanah yang luas dan subur menjadi ghanimah, tapi juga banyak sekali emas-emas orang-orang Yahudi yang disimpan di dalam tanah itu. Akhirnya digali dan ketemu dan luar biasa hasilnya. Tsumma utliqa ala kulli ma yuqtana. Tsumma utliqa, kemudian diucapkan harta itu ala kulli ma, pada setiap sesuatu yuqtana yang bisa disimpan. Wa yumlaku, dan bisa dimiliki minal a'yan, dari semua barang, dari semua materi. Aslinya adalah emas dan perak, tapi kemudian dikembangkan kepada segala hal yang bisa
disimpan dan dimiliki, tentu dimanfaatkan oleh pemiliknya. Waqad ikhtalafa, dan sungguh berbeda pendapat al-fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, fi tahdidi maknal mal, di dalam membatasi pengertian harta syar'an, secara syarak. Jadi yang kita sampaikan tadi adalah maknal mal lughatan, makna harta dari aspek bahasa. Dan ini ternyata juga mencakup pengertian harta dalam kehidupan masyarakat, ya. Baik masyarakat al-badiyah atau al-hadar, masyarakat yang di perkampungan, yang diasosiasikan itu jauh dari peradaban modern, dengan masyarakat al-hadari, masyarakat madani, masyarakat yang melek teknologi, yang sudah berperadaban modern itu dengan ciri rasionalitas, itu modernitas, efisiensi, produktivitas, dan macam-macam itu cirinya orang modern. Fa'inda fuqaha'il Hanafiyah, menurut pakar fikihnya mazhab Hanafi, al-malu, yang namanya harta itu, kullu ma yumkinu hayazatuhu, kullu ma, segala sesuatu, yumkinu, yang bisa, yang mungkin, hayazatuhu, menyimpannya, memeliharanya, menerkanya, ya, menyimpannya, wal intifa'u bihi, dan bisa memanfaatkannya, ala wajhin mu'tad, pada jalan yang sudah diketahui, yang biasa. Fala yakunu syai'u, fala yakunu, maka tidak ada, asyai'u, sesuatu, malan itu dikatakan harta. Sesuatu tidak bisa dikatakan harta illa idza tawafara, kecuali telah memenuhi fi, di dalam harta itu, amroni, dua hal. Jadi dikatakan harta itu ketika memenuhi dua syarat. Imkanu hayazatihi, mungkin disimpan, mungkin dipelihara, mungkin dijaga dalam waktu lama. Wa imkanul intifa'i bihi, dan mungkin bisa dimanfaatkan bihi, dengan harta itu, ala wajhin mu'tadin, dengan jalan yang biasa dilakukan oleh manusia. Mu'tad, sudah menjadi kebiasaan. Ibarat padi, ya bisa disimpan dan dimasak untuk kebutuhan makan. Ibarat kambing, ya bisa dijual, bisa disembelih untuk kebutuhan makan. Ibarat sepeda motor, ya bisa dipelihara, dijaga, bisa dimanfaatkan untuk usul alatul muwasalat, untuk transportasi di berbagai tempat yang dibutuhkan. Fama haiza minal asya, sesuatu yang bisa disimpan atau diketahui, diterka dari sesuatu, wang tufi'a bihi fi'lan, dan bisa dimanfaatkan secara praktis, yu'adu minal amwal, jadi dia bisa dijaga, disimpan, dimanfaatkan, itulah syarat dari sesuatu dikatakan harta. Contohnya apakah jami'il asya, seperti segala sesuatu, allati namlikuhu min ardin wa hayawan, yang kita miliki dari tanah, hewan, dari bumi dan hewan, wa mata'in, dan barang-barang, perkakas-perkakas, wa nukudin, dan mata uang, rupiah misalnya. Ini namanya mal. Kalau dalam bahasa lazisnu, ya koin. One day 500, sehari 500 rupiah, itu juga an-nuqud. Karena al-fulus yunazilu manzilata adz-dzahab wal fiddah fil muawadat, karena uang sekarang ini menempati posisinya emas dan perak pada zaman dulu sebagai alat transaksi tukar menukar. Wa ma lam yuhaz minha, sesuatu yang tidak bisa disimpan, tidak bisa dipelihara, walam yungtafa bi, tidak bisa dimanfaatkan, fa in kana fil imkan ayatahaqqaqa fihi dzalik udda minal amwali aidan. Fa in kana, maka jika ada, fil imkani, dimungkinkan, ayatahaqqaqa fihi dzalik, bisa ditegakkan, bisa diwujudkan, menyimpan dan memanfaatkan itu, bisa diusahakan, maksudnya udah minal amwali aidan, maka itu juga dianggap harta.
Artinya ada upaya untuk menyimpan, untuk memanfaatkan. Contohnya kajami ilmu bahat minal asya. Semua hal-hal yang boleh dimanfaatkan dicontohkan mithlus samaki fil bahari, sebagaimana ikan di lautan. Ini juga harta, cuma membutuhkan alat ya, membutuhkan kapal, jaring, kemudian dan lain-lain untuk menjaring ikan itu dibawa ke permukaan, kemudian baru dijual di tempat-tempat, di pasar, di mal-mal, di warung-warung dan lain-lain. Ini namanya samak fil bahari. Wat tayri fil jawi, burung di udara. Artinya juga ada teknik untuk menjaring burung itu. Wal hayawan fil falat, dan hewan di makna kia itu alasan, arti hewan di hutan belantara. Fa'inal istilah alaihi mungkin, menguasai dalam arti mendapatkan itu ikan di laut, mendapatkan burung di udara, di angkasa, mendapatkan hewan di hutan belantara itu sangat mungkin. Karena manusia ini hayawanun natek, ada hewan atau yang berpikir, karena karena punya pengetahuan itu manusia. Wal intifa'u bihi, memanfaatkannya ala wajhin mu'tad, memanfaatkannya melalui jalan yang biasa dilakukan manusia, mungkinun kadzalik, ya sangat mungkin mendapatkannya dan memanfaatkannya, baik untuk makan, untuk dijual, itu mungkin. Amama laisa fil imkan hayazatuhu, amama adapun sesuatu laisa yang tidak ada, fil imkan di dalam kemungkinannya, hayazatuhu menyimpannya, sesuatu yang tidak mungkin disimpan, fala yu'addu malan, maka tidak dianggap harta. Karena menurut mazhab Hanafiyah harta itu harus imkanul hayazah dan imkanul intifa, bisa disimpan, bisa manfaatkan. Kalau tidak bisa, tidak mungkin disimpan, dijaga, dipelihara, fala yu'adu malan, tidak dianggap harta. Wa ining tufi'a bihi, meskipun bisa diambil manfaatnya. Menarik sekali ini Hanafiyah. Jadi secara ontologis ini perdebatan yang menarik. Rasional sekali Hanafiyah, insyaallah. Artinya ulama-ulama zaman dulu itu mengkaji sesuatu itu betul-betul secara detail, secara filosofis, betul-betul berangkat dari pemahaman yang mendalam. Contohnya apa? Kalau isyamsi, seperti sinar matahari, seperti cahaya matahari yang menerangi kita. Itu kita bisa merasakan, mengambil manfaatnya gratis setiap hari, tapi kita tidak bisa menjaganya. Kita tidak bisa, itu menjadi milik kita. Wa hararatiha, dan panasnya matahari. Jadi terangnya matahari, daw isyamsi, terangnya matahari, padangnya srengenge dan panasnya itu kita manfaatkan, kita rasakan setiap hari. Nikmat Allah yang sungguh sangat besar, tapi tidak mungkin kita simpan, tidak mungkin kita kita miliki misalnya. Wa kadzalika, begitu juga tidak dikatakan harta ma sesuatu la yumkinu, tidak mungkin al-intifa'u bihi, memanfaatkannya, ala wajhin mu'tad, menurut jalan yang biasa dilakukan manusia, la yu'addu malan, juga tidak dianggap harta. Wa in uhriza fi'lan, meskipun bisa disimpan kalau mau, tapi tidak dianggap harta, karena tidak al-intifa' ala wajhin mu'tad, tidak dimanfaatkan menurut penilaian orang umum biasa. Contohnya apa? Kahufnatin min turab, satu cakupan dari debu.
ya tidak dianggap harta, artinya itu ada di mana-mana gitu. Jadi debu gitu. Satu cakup saking debu. Jadi waqatratin min ma, satu tetes dari air misalnya. Itu juga tidak dianggap harta menurut mazhab Hanafiyah. Wa nahlatin, seekor lebah, satu ekor tawon misalnya, itu tidak dianggap harta. Wahabbatin, satu biji min aruzin, dari padi, masalan, contohnya. Jadi ini bisa dimanfaatkan, tetapi la ala wajhin mu'tad, tidak jalan yang biasa. Artinya manusia biasa ya menganggap itu hal yang remeh gitu, tidak dianggaplah sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi kesimpulan pengajian kita hari ini adalah, menurut pandangan Hanafiyah, para ulama pengikut mazhab Abu Hanifah, yang namanya harta itu adalah sesuatu yang bisa disimpan dan bisa dimiliki sekaligus. Kalau sesuatu tidak bisa disimpan, seperti cahaya matahari yang menerangi bumi, kemudian tidak bisa dimanfaatkan menurut jalan umum, jalan biasa seperti satu tetes air, seekor lebah, terus satu cakupan dari debu, satu biji dari padi, itulah yu'adu malan, tidak dianggap harta yang, tentu harta yang bernilai ya menurut mazhab Hanafiyah. Menarik sekali kajian ini, kita teruskan besok insyaallah. Wa muqtadu hadza ta'rif annal mala la yakunu illa madatan. Kita teruskan sedikit ya. Wa muqtadu hadza ta'rif, maka implikasi dari definisi ini, annal mala, sesungguhnya harta, la yakunu illa madatan. Yang dikatakan harta menurut Hanafiyah itu harus berupa materi yang bernilai tentu. Hatta yata'adda ikhrazuhu, sehingga mungkin disimpan, mungkin dipelihara, mungkin dijaga. Wahayazatuhu wayatarotabu, maknanya hampir sama ya, dijaga, dipelihara. Wayatarotabu ala dzalika, dan setelah ini ada urutan-urutan, anna manafi al-a'yan, sesungguhnya manfaat dari sesuatu, kasuknal manazil, seperti apa, seperti menempati rumah-rumah, warukubi sayyara, dan naik mobil, artinya menaiki mobil itu memakai mobil, walau bersitiap, memakai pakaian, la tu'addu malan, tidak dianggap harta. Li'adami imkani hayazatiyah, karena tidak mungkin disimpan. Wa mithluha, seperti ini adalah sama dengan hukum ini, fidzalika al-huquq, hak-hak juga tidak dianggap harta, kahakil hadonah, seperti haknya hadonah, menanggung, mendidik anak kecil, wahakil wilayah, dan hak mengasuh anak. Wahada mazhabul Hanafiyah, ini adalah mazhab ulama Hanafiyah. Jadi secara ringkas, menurut Hanafiyah adalah harta itu madah, materi, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang ada wujudnya, sesuatu yang bisa disimpan, dijaga, dipelihara, sehingga manfaat-manfaat sesuatu itu tidak dianggap harta, manfaat-manfaatnya, tapi madahnya, materinya itu yang dianggap harta. Al-Fatihah. Demikian pengajian kita, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.